Apakah Anda pernah ingin menjadi kaya suatu hari? Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa rahasia menjadi kaya? Atau mungkin, apa kebiasaan buruk yang membuat orang-orang tertentu miskin? Aku akan menceritakan kepada Anda salah satu kebiasaan sederhana yang membuat orang miskin selamanya. Bukan karena malas, tetapi sesuatu yang hanya diketahui sebagian orang. Dan aku akan memberitahu kepada Anda apa itu. Dengan berbagi kisah Hari yang menyakitkan sekaligus menakjubkan, Hari adalah seseorang yang hanya ingin satu hal dalam hidupnya, yaitu menjadi kaya. Dan dia menginginkan hal ini karena sesuatu yang benar-benar tragis yang terjadi padanya ketika dia masih kecil. Hari dibesarkan di keluarga yang sangat miskin, bersama saudara perempuannya, ibunya, dan kakeknya. Dia sangat dekat dengan kakeknya, karena ayah kandungnya meninggal ketika dia masih muda. Kakeknya akan melakukan semua hal yang dilakukan seorang ayah kepada anaknya, seperti memberinya nasihat, bermain, dan dia orang yang paling penting dalam hidup Hari. Tapi suatu hari, setelah pulang sekolah, Hari melihat ke bawah kakeknya mengalami kesulitan berjalan. Jadi, keluarganya memutuskan untuk membawanya ke dokter. Dan setelah di rumah sakit, dia diberitahu bahwa kakeknya mengalami kerusakan di pinggulnya, yang menyebabkan kakinya susah berjalan. Jika ia ingin berjalan dengan normal lagi, dia akan membutuhkan operasi pergantian pinggul. Tapi keluarga Hari tidak mampu karena masalah biaya. Jadi, selama 5 tahun ke depan, Hari mengawasi kakeknya, yang hanya duduk di kursi goyang bolak-balik. Semakin tua dan lebih tua, dan semakin lemah. Dan akhirnya dia meninggal. Saat Hari melihat makam kakeknya, di situ dia bertekad untuk bisa menjadi kaya. Uang akan mencegah Hari ini. Hari berpikir untuk dirinya sendiri. Uang akan menyelesaikan masalah ini. Itu bisa menyelesaikan masalah masa depan saya. Uang akan membuat rasa sakit hilang. Hari secara finansial tidak memiliki uang. Dengan kebahagiaan, kematian, dan keputusasaan, dia bertekad untuk memiliki uang. Tapi ada masalah besar. Hari tidak tahu bagaimana menjadi kaya. Dia hanya seorang pria biasa. Keesokan harinya, Hari mulai belajar semua yang dia bisa tentang bisnis. Dia mulai menonton video YouTube, membaca buku, membaca blog. Dia mencoba mempelajari semua yang dia bisa. Tapi mereka semua mengatakan hal yang sama, bahwa dibutuhkan dedikasi bertahun-tahun, kerja keras, dan disiplin untuk membangun bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. Tapi Hari tidak ingin menunggu selama itu. Dia ingin menghasilkan uang segera. Jadi dia menemukan dunia investasi, di mana dia akan menginvestasikan uang ke saham yang berisiko tinggi untuk kesempatan membuat atau kehilangan banyak uang. Dan alasan dia mengapa melakukan ini adalah karena dia membaca cerita di internet tentang bagaimana orang-orang biasa membuat puluhan juta dari satu saham. Dia membeli beberapa buku dan dia mulai berinvestasi segera. Dan setelah beberapa waktu, Hari benar-benar mulai menghasilkan uang. Dia membeli saham dengan harga 2 juta, kemudian menjualnya seharga 10 juta. Dan dalam hitungan detik, dia menghasilkan 8 juta. Dan setelah 6 bulan menang dan kalah, dia menabung sekitar 40 juta. Hari benar-benar menyukai hasilnya, tetapi investasi berisiko rendah semacam ini tidak akan benar-benar membuatnya kaya. Jadi dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Suatu hari, Hari melihat market, dan dia melihat kesempatan untuk berinvestasi dalam saham yang tampak seperti akan naik. Dia menginvestasikan jumlah normal, sekitar 2 juta hingga 5 juta. Tetapi untuk beberapa alasan, dia mulai berfantasi tentang berapa banyak yang dia bisa buat jika dia menginvestasikan semua uangnya ke dalam saham ini. Dia membayangkan bangun keesokan paginya, dan dia melihat harga saham naik ke 10 juta, atau 100 juta, atau bahkan 200 juta. Bisa kau bayangkan menghasilkan uang sebanyak itu dalam semalam, itu akan mengubah hidupmu. Pikiran-pikiran itu berlomba melalui otak Hari, dan melepaskan sekelompok bahan kimia dopamin. Dan itu imajinasi yang menyenangkan. Ketika Hari menginvestasikan semua yang dia miliki ke dalam satu saham, dia merasa terburu-buru yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Untuk menenangkan dirinya, dia melakukan hal-hal yang normal. Melakukan beberapa aktivitas sehari-hari seperti bekerja, berolahraga. Tetapi setelah hari itu berakhir, waktunya bagi dia untuk memeriksa kembali saham itu. Dia membuka laptopnya, membuka pasar saham, mengklik saham, dan kemudian dia melihat sesuatu yang dia tidak akan pernah lupa. Harga saham telah naik menjadi 80 juta.
yang berarti hari telah menghasilkan 40 juta dalam satu hari. Perasaan yang dia rasakan pada saat itu tak terlukiskan. Dia benar-benar merasakan kegembiraan. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah menekan tombol jual. Setelah melakukan itu, dia secara resmi menghasilkan 40 juta. Tetapi sebelum dia menekan tombolnya, dia berpikir, mengapa tidak melakukan penelitian pada saham terlebih dahulu? Jadi dia mulai membaca di beberapa forum online tentang bagaimana saham tertentu diproyeksikan untuk naik lebih banyak lagi. Dan berdasarkan pengetahuan yang terbatas bahwa dia telah belajar melalui buku, grafiknya tampak seperti saham masih bisa naik. Meskipun buku-bukunya juga mengatakan kepadanya untuk tidak pernah terlalu beresiko. Tapi Harry mulai membayangkan berapa banyak lagi yang bisa dia buat dan seberapa cepat dia bisa menjadi kaya, yang merupakan satu-satunya tujuannya. Dia hanya menginginkan lebih. Tapi Harry mulai membayangkan berapa banyak lagi yang dia bisa buat, seberapa cepat dia bisa menjadi kaya, yang merupakan satu-satunya tujuannya. Dia hanya menginginkan lebih, jadi Harry memutuskan untuk menahan penjualan saham. Keesokan paginya, Harry bangun dari tempat tidurnya, mengambil laptopnya, membuka pasar saham, klik pada saham, dan dalam 9 jam, saham telah jatuh hampir tidak ada nilainya. Dan selama beberapa minggu ke depan, harga saham seperti sudah mati. Dalam sekejap mata, semuanya hilang. Perasaan itu tidak memiliki apa-apa lagi. Harry langsung merasa sangat terpukul, karena itu mengingatkannya kembali tentang kematian kakeknya yang gelap itu. Rasa sakit yang tajam dengan cepat kembali. Cara cerita ini berakhir sebenarnya sangat mengejutkan. Tapi sebelumnya, saya ingin berbicara tentang dua hal yang sangat menarik tentang Harry. Anda mungkin tidak memperhatikan. Harry adalah contoh seseorang yang melakukan sesuatu sangat baik dan sesuatu yang sangat buruk. Dan hal buruk yang dia lakukan adalah kebiasaan sederhana yang membuat banyak orang miskin. Hal baik yang dilakukan Harry adalah bahwa dia berinvestasi kepada dirinya. Ketika dia tidak punya uang, dia mulai menonton video, membaca buku, berbicara dengan orang-orang. Dia memiliki inisiatif yang luar biasa dan Anda membutuhkan ini untuk menjadi sukses. Tapi hal yang benar-benar buruk dia lakukan hanyalah tidak sabar. Dia sangat tidak sabar bahwa dia memilih bisnis investasi yang bahkan dia tidak yakin apakah dia suka atau tidak. Dia mengambil banyak risiko tanpa memiliki pengetahuan yang cukup. Dia menjadi serakah, bodoh, dan tidak mendengarkan nasihat dari buku yang dia baca. Dia tidak bisa berpikir rasional. Semua karena dia sangat-sangat tidak sabar. Jika Anda memiliki pola pikir ini, saya ingin uang sekarang dan saya ingin membuatnya dengan jumlah pekerjaan yang sangat sedikit, maka Anda tidak akan menjadi hebat dalam sesuatu hal. Dan menjadi benar-benar hebat dan menawarkan nilai yang luar biasa bagi dunia adalah cara nyata untuk menjadi kaya. Tetapi jika Anda tidak dapat belajar untuk bersabar, maka Anda tidak akan memberikan diri Anda cukup waktu untuk melihat hasil kerja keras atau investasi Anda. Itu membutuhkan waktu, jadi bersabarlah. Dan memberi diri Anda kesempatan untuk berhasil. Sekian, see you in the next video.